Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya yakni nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Di mana nikmat kesehatan itu saya dapat berbicara di depan kalian. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizna Safani dari kelas 10 TKJ 1, ingin menyampaikan sedikit materi tentang akhlakul karimah yang bertema akhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap pemaaf, menganjurkan kebijakan, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu berarti kamu harus menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang memusuhimu, bersikap dermawan kepada orang-orang yang bersifat kikir terhadapmu, dan memaafkan orang-orang yang berbuat zalim atas dirimu. Itulah salah satu ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW dalam membangun akhlak yang baik. Sepintas kita mudah saja mengatakannya, tetapi dalam melaksanakannya membutuhkan ketulusan, keikhlasan, dan kebersihan hati. Dari ketiga hal yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut, justru itulah yang paling kita sering hindari. Hadirin yang dirahmati Allah, hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik adalah tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang memusuhi kita. Biasanya kita tidak ingin mau menjalin silaturahmi dengan orang yang memusuhi kita. Jangankan dengan musuh, dengan kerabat pun kadang-kadang hubungan kita kurang baik. Artinya melakukan itu tidak mudah sebab membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati yang tinggi. Selain itu, berbuat derma kepada orang-orang yang kikir kepada kita juga pekerjaan yang sulit. Kita sering menolak untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang jelas-jelas terkenal kikir atau pelit. Menurut pandangan kita, orang yang kikir kepada orang lain jangan diberi bantuan supaya tahu rasa. Bisikan itu yang sering muncul dalam hati kita. Akan tetapi, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak demikian kepada siapapun dan bagaimanapun orangnya. Ketika kita diberi ketulusan untuk berderma, maka kita harus mendermakan harta kita. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menggantinya. Hal ketiga juga tak kalah sulitnya, memaafkan orang-orang yang telah jelas-jelas berbuat zalim kepada kita sangatlah sulit dilakukan. Sikap kita biasanya justru terbalik. Kita sering tidak mau memaafkan orang yang telah menyakiti kita, bahkan cenderung ingin membalas dendam. Padahal sikap seperti itu bukanlah cermin dari sikap akhlak yang baik. Memaafkan orang lain bukan berarti kita kalah, melainkan kita menunjukkan kebesaran hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut. Jika ingin mencapai derajat akhlak yang baik di sisi Allah dan Rasulnya, kita harus berupaya untuk melatih ketiga hal tersebut atas dasar karena Allah dan bukan karena ingin dipuji orang lain. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, dimulai dengan memperbaiki akhlak diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang
mendengarkannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.